Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, bisa menghadiri dan tryout PPK Darjat tahun 2023 di Jeddah, yang insya Allah pelaksanaannya di uji pengetahuan nanti pada tanggal 16 Desember. Kalau dihitung mulai hari ini masih 15 hari, karena hari ini adalah tanggal 1, kemudian pelaksanaannya adalah tanggal 16 secara serentak nasional sebanyak sekian ribu peserta. Salawat serta salam marilah kita berikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita nantinya mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami pengelola menjemput takdir ini dengan ikhtiar kami bersama pengelola, ketua pengelola, ingin membersamai Bapak Ibu semuanya, di mana uji pengetahuan yang insya Allah sebentar lagi, 2 minggu lagi ini, Bapak Ibu semuanya bisa melewati fase yang paling sulit dan bisa mendapatkan predikat lulus semuanya. Oleh karena itu, lulus dan tidak semuanya tergantung Bapak Ibu. Nah, ikhtiar ini adalah induksi dan tryout ini sebagai ikhtiar kami, bagaimana Bapak Ibu tetap semangat belajarnya. Untuk mengawali di dalam tryout dan induksi pagi ini di khusus madrasah, jadi hari ini adalah tryoutnya peserta PPG Darjat T2 kategori 1 plus mahasiswa kita retaker yang di madrasah yang bersama-sama belajar secara sungguh-sungguh nanti supaya bisa mengerjakan dengan tuntas, bisa menyelesaikan semuanya. Untuk itu, mari kita awali di tryout dan induksi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, agenda yang kita laksanakan hari ini adalah penjelasan secara khusus oleh Prof. Pras bagaimana tentang UP dan skenario seperti apa dan strateginya seperti apa. Setelah itu nanti Bapak Ibu akan didampingi di roomnya masing-masing atau di kelasnya masing-masing. Kalau yang SKI nanti akan didampingi oleh Bu Dr. Aprilia. Kemudian yang GKRA akan didampingi oleh Pak Rosikan MPD. Kemudian yang fikih nanti saya sendiri yang dampingi. Kemudian Akidah akan didampingi oleh Pak Mufik. Kemudian GKMI, karena GKMI ini lagi sedang berhalangan, nanti GKMI nanti gabung kepada fikih pada kami dulu semuanya. Untuk itu kami persilakan kepada Prof. Pras untuk menjelaskan lebih detail hal-hal penting terkait dengan persiapan UP, jika mahasiswa kita nanti bisa punya gambaran secara detail, tidak meraba lagi dan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Untuk itu kami persilakan kepada Prof. Pras untuk menyampaikannya. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang sama saya hormati, terkhusus buat pengelola BPG Darjat yang pada kesempatan kali ini telah bergabung bersama kita dalam rangka untuk mendampingi mahasiswa PPG yang insya Allah tanggal 16 Desember akan menempuh uji pengetahuan, ya. Uji pengetahuan, dan dalam waktu awal Desember Bapak Ibu juga harus mengunggah portofolio dan dokumen-dokumen lain, MA dan lain sebagainya. Saya punya keyakinan bahwa Ibu semuanya adalah sudah siap. Ya, siap tidak siap Bapak Ibu harus menyiapkan diri itu UKM BPG.
Tidak ada lagi alasan-alasan lain ya, kecuali Bapak Ibu menyiapkan dirinya sendiri. Ya, oleh oleh sebab itu, waktu beberapa hari ini Bapak Ibu tidak disambi dengan kegiatan-kegiatan lain. Termasuk diantaranya lah ngobrol dengan temannya sendiri. Itu ini karena untuk nasib panjenengan sendiri. Bisa atau tidak bisa, itu sejauh mana keseriusan Bapak Ibu di dalam mengikuti kegiatan ini. Ini yang paling penting. Nah, yang masih ngomong-ngomong dengan temannya di sambi yang lain, tolong lebih baik keluar dari forum saja. Karena saya mengkhawatirkan Bapak Ibu, uh, tapi yang dikhawatirkan juga tidak khawatir pada dirinya sendiri. Gitu loh. Lebih baik Bapak Ibu yang masih di sambi untuk melaksanakan kegiatan lain, lebih baik tidak ikut. Ya, lebih baik tidak ikut daripada mengganggu yang lain. Kalau masih sambil ngobrol dengan teman-temannya di sekolah, lebih baik tidak ikut. Biar kami fokus kepada Bapak Ibu guru yang pengen lulus. Yang tidak pengen lulus tidak usah ikut. Sudah saya sampaikan. Saya baru datang dari Jakarta kemarin mempersiapkan UP. Memang sifatnya sudah yang tidak mau didampingi sudah langsung saja didel-del aja. Nanti kalau tidak ada absennya, ya biarin aja. Saya sudah begitu. Saya sudah mengikhlaskan diri bersama kawan-kawan daripada Bapak Ibu nanti mengganggu orang lain atau mengganggu temannya sendiri atau mengganggu dirinya sendiri kayak Pak Muhammad Rojiun yang masih jalan-jalan, lebih baik kita keluarkan saja. Nah, kan itu. Ini yang paling penting. Mengapa? Kalau tidak serius itu percuma. Tidak serius itu percuma saja. Terutama sekali Bapak Ibu yang GKMI, saya itu mendapat laporan tuh sedih banget itu. Jadi didampingi itu malah yang mendampingi diuji kesabarannya. Ini sampean berhadapan dengan saya, sampean atau saya yang sabar kan gitu kan. Kalau saya sudah tidak sabar ketika ada orang yang kelihatan ngomong, langsung saya keluarkan. Mengapa begitu? Karena tekanan luar biasa. Kami di GTK, di Direktorat GTK itu berharap Bapak Ibu adalah lulus. Di sisi lain Bapak Ibu didampingi nggak serius gitu kan. Ini yang menjadi masalah. UKM PPG tidak ada orang yang bisa membantu Bapak Ibu, hanya untuk sampean sendiri. Sehingga butuh keseriusan. Kalau ini saya lihat kalau ada yang ngobrol dengan orang lain, langsung saya keluarkan. Saya cut. Yang biar serius-serius saja. Ini yang paling penting. Oleh sebab itu, pastikan Bapak Ibu di dalam mengikuti induksi dan tryout ini adalah fokus. Ya. Lebih baik izin dengan kepala sekolahnya. Kalau Bapak Ibu masih ngajar. Karena waktunya panjang. 15 hari itu tidak waktu yang panjang Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu semuanya ketika tidak memanfaatkan waktu dengan betul, dengan benar, risiko ada di tangan Bapak Ibu sendiri. Maka kemarin sudah jauh-jauh kita juga bekali Bapak Ibu semuanya di dalam UKM PPG untuk menyiapkan diri dalam rangka untuk menyiapkan semua dokumen portofolio, MA dan modul ajar, praktek pembelajaran. Karena pembekalan kita sudah lama, kayak gini-gini nanti pasti dipastikan bahwa masih ada yang dokumennya tidak ada. Sampai sekarang ini masih ada yang tanya, apa yang dikerjakan untuk portofolio? Itu Wahid bin Masya Allah. Tidak memperhatikan dirinya sendiri. Tidak memperhatikan dirinya sendiri, sehingga inilah yang sebenarnya menjadi kekhawatiran kita. Kalau ini dibiarkan, tanggal 16 akan menjadi masalah besar bagi kita. Oleh sebab itu, hari ini memang sengaja kita minta dikumpulkan agar Bapak Ibu yang tidak siap memang masih ada kesempatan untuk mendelete dari peserta UKM PPG. Masih ada kesempatan untuk mendelete. Daripada merepotkan temannya juga merepotkan kita semua. Ini yang paling penting. Jadi portofolio yang kita harapkan, karena ini juga menentukan kelulusan Bapak Ibu semuanya yang terdiri dari 6 komponen.
Semuanya harus sudah disiapkan. Tidak ada alasan lagi. Ya, tidak ada alasan lagi Bapak Ibu tidak bisa ganti background dan lain sebagainya. Latihan. Bagaimana caranya Bapak Ibu harus betul-betul latihan. Maka 6 komponen ini harus sudah betul-betul siap dan tanggal sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Bapak Ibu harus sudah mengunggah di hari pertama. Di hari pertama harus sudah siap. Di Jakarta kemarin keras panitia nasional. Bagi mahasiswa yang tidak bisa dikandani langsung aja di del. Tidak usah diberi kesempatan. Karena menyusahkan, dibayari mahal-mahal, menyusahkan LPTK dan menyusahkan pusat itu kan. Yang antri masih banyak. Masih 425.000 se-Indonesia. Guru madrasah yang belum diapa-apakan. Bapak Ibu diberikan kesempatan, tapi kalau tidak serius akan menjadi beban saja. Nanti kalau sudah lulus kan Bapak Ibu juga yang bisa menikmati kan, bukan kita kan. Maka ketika Bapak Ibu diminta untuk bareng-bareng serius, kalau tidak serius ya memang kita harus keras. Jadi portofolio ini silakan yang masih mengalami kebingungan nanti ditanyakan oleh temannya. Kita sudah tidak ada waktu untuk membekali Bapak Ibu semuanya. Yang kemarin tanya-tanya terutama yang madrasah ini memang tidak memperhatikan. Saya katakan ini tidak serius orang ini. Saya minta Pak Imam untuk tidak usah didampingi. Terlalu lama kita ngurusi orang-orang yang tidak serius itu. Jadi jangan sampai ada dokumen yang mepet sekali. Ini merepotkan sampean sendiri. Ya. Semua videonya yang sudah diunggah di YouTube harus sudah di publish. Jangan di privat, di publish. MA-nya dipastikan betul sudah ditandatangani sampean. Sudah ditandatangani kepala sekolah dan lampiran-lampirannya juga harus sudah lengkap. Harus siap. Di hari pertama semuanya bersama-sama mengunggah di LMS itu. Ya, di LMS itu. Mana yang namanya Pak yang dari Lombok Utara? Sudah mancing apa belum nih orangnya? Ya. Ya, itu ya. Pak Merdasari. Sudah aman ya? Semuanya sudah jelas ya? Ini kemarin saya mancing di Lombok Timur. Saya datangi, dia nggak mau datang ke sana. Ya nggak usah, nggak apa-apa. Padahal saya itu dekat rumahnya dia. Tapi saya memang nggak kasih tahu kalau saya itu ada. Saya tanyakan dengan teman-teman, ada nggak nama guru ini namanya Pak Merdasari? Pak, itu Pak rumahnya. Nggak apa-apa, karena posisi saya juga sedang mancing di sana. Tidak boleh telat lagi. Perhatikan betul. Yang kedua Bapak Ibu adalah UP. UP ini tidak ada orang yang bisa membantu kecuali Bapak Ibu menyiapkan dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Menyiapkan diri dengan cara belajar indikator esensial dan ringkasan-ringkasan Bapak Ibu itu sudah mulai ditata kembali. Berdasarkan indikator esensial mulai dari kisi-kisi pertama sampai kisi-kisi ke 120. Ini harus ditata, dipelajari. Bapak Ibu memposisikan sebagai seorang kalau istilah Jawanya adalah sebagai seorang dukun soal. Kira-kira yang nanti mau keluar UP yang mana? Ini Bapak Ibu harus perhatikan. Ya. Nah, sekarang ini harus mulai siap. Tugas-tugas yang lain saya pikir untuk ditinggalkan terlebih dahulu. Bapak Ibu konsen ke UP. Konsen ke UP. Nanti kalau Bapak Ibu sudah tanggal 16 sudah ujian, silakan Bapak Ibu tuh mau apa saja boleh. Bebas sudah di luar kewenangan kita. Tanggal 16 sudah tanggal penentuan Bapak Ibu semuanya. Lulus dan tidak lulus tergantung tanggal 16 itu Bapak Ibu siap atau tidak di dalam mengerjakan UP. Kalau Bapak Ibu kok masih jalan-jalan terus gitu kan. Ya, dikasih pendampingan alus yo angel, dikasar jare galak, susah itu kan. Diketati jare kok terlalu ketat kayak orang manusiawi, tapi nek ora digitukan ya orang ngandel. Itu piye carane? Bingung gitu kan. Apa perlu saya datangkan anak saya yang masih usia MI untuk mengajari Bapak Ibu? Kan nggak perlu. Apa Bapak Ibu tidak tambah malu ketika diajari oleh anak yang seusia MI, MA? Tinggal saya bilang ke Bapak Ibu, ke anak saya misalnya, ini adalah Bapak Ibu guru sampean yang selalu diajari paling sulit untuk mendengarkan.
Sudah dikasih tahu tapi dia masih bicara sendiri. Nanti tinggal diingatkan, Bapak Ibu guru, Mbak jangan rame di kelas. Serius belajar. Apakah Bapak Ibu tidak tambah malu kalau yang ngajari justru adalah murid-muridnya? Ini kalau sudah begini, biasanya ini peringatan tajam ya kita. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu 15 hari manfaatkan waktu betul 1 hari 3 jam untuk belajar sama teman-temannya satu kelas. Itulah yang akan membantu Bapak Ibu semuanya. Yang akan menyiapkan Bapak Ibu. Pak, saya ini sudah tua, Pak. Ya, memang namanya guru ya sudah tua, nggak ada guru tua, muda nggak ada. Pak, sih sudah tua nggak bisa, Pak. Menghafalkan soal, jangan menghafal. Kemarin ada yang menjabri saya, dia mau menghafalkan soal-soal. Ternyata yang dihafalkan itu soal-soal PAI. Kisi-kisinya sangat beda, baina sama wasumursat. Jauh. Maka Bapak Ibu harus belajar sesuai dengan bidang masing-masing. PAI ya PAI, ini tidak kita kumpulkan, madrasah ya madrasah, ya madrasah itu ada GKMI, akidah akhlak, fikih, Al-Quran hadis, SKI, ya ini sesuai dengan kisi-kisi masing-masing yang Bapak Ibu harus pelajari, tidak sama. Kalau Bapak Ibu tidak mempelajari itu, kok hanya mengandalkan bocoran dari teman-teman tidak bisa. Tanpa Bapak Ibu membaca, itu tidak bisa. Mengapa? Soal itu tidak bisa dikerjakan menurut perasaan. Perasaan saya benar lah, kok saya tidak lulus nanti begitu. Perasaan kurangnya apa saya? Setelah tanggal 16 biasanya saya Pak Imam dan teman-teman yang lain itu banyak menerima caci maki dari peserta yang tidak lulus. Ketika Bapak Ibu tidak serius. Tapi juga banyak mendapatkan WA dari Bapak Ibu yang kebetulan lulus. Terima kasih Pak Rasimin, terima kasih Pak Imam, terima kasih Mas Suli selama ini telah mendampingi kita. Yang akhirnya kita sampai ke tahap ini dan sangat bahagia rasanya. Kalau andai saja Pak Imam dan Pak Sulis dekat, pasti akan saya peluk seerat-eratnya. Sampai begitu. Tapi bagi yang tidak lulus, apa yang disampaikan ke kita? Pak Rasimin, Pak Imam, Pak Sulis, apa salah saya? Tugas sudah saya kerjakan sejak pendalaman materi sampai sekarang. Ketika Zoom saya ikut, tak rewangi tidak makan sehari semalam. Kenapa saya tidak lulus? Apa salah saya? Biasanya begitu. Maka kemarin saya katakan, ketika Bapak Ibu mau melakukan sesuatu, pasti akan menemukan jalan. Tapi kalau tidak, pasti akan menemukan alasan. Itu yang terjadi. Maka Bapak Ibu jangan sampai setelah tanggal 16 itu banyak alasan. Kalau tidak lulus berarti kurang belajar, kurang serius. Nah, itu. Jadi insya Allah itu hasil usaha tidak mengkhianati hasil pasti. Kalau usahanya serius insya Allah lulus. Kalau usahanya lah yang penting anulah menggugurkan kewajiban. Jari Pak Rasimin yang penting bernapas. Enggak ada yang itu tidak hanya bernapas tapi butuh bergerak. Nah, butuh bergerak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ini masih ada 15 hari dimanfaatkan betul, insya Allah sukses. Kurang 1 jam saja bisa juga. Itu bisa menentukan kelulusan gitu ya. Gitu. Maka ini mumpung waktunya masih panjang Bapak Ibu, izinlah kepala sekolah, izinlah dengan Kemenak, Bapak Ibu jangan tugasi terlebih dahulu kami karena fokus melaksanakan UP, UKM PBG. Setelah itu silahkan mau ditumpuk kerjaan enggak apa-apa sehingga tidak mengganggu itu. Kemarin di Jakarta itu saya sampaikan ke teman-teman kasih seluruh Indonesia. Jangan bebani mahasiswa kita yang saat sekarang ini ketika diberi tugas alasannya dia dikasih tugas madrasah, dikasih ini, jadi bendahara bos. Wah, lebih sulit daripada ini. Akhirnya ya bersama-sama untuk mengawal Bapak Ibu semuanya ini. 175 orang harapan kita, Bapak Ibu semuanya, ini adalah lulus semua. Semuanya adalah lulus. Maka diusahakan dengan benar-benar. Kalau ada informasi di grup ya jangan hanya dibaca, komen. Biar kita itu tahu apakah Bapak Ibu itu masih bernapas atau tidak. Kalau tidak komen ya nggak tahu ini bernapas atau enggak. Mahasiswa PPG dikasih informasi tidak ada yang komen gitu kan. Biar kita itu di Jawa ini tahu bahwa Bapak Ibu itu masih bernapas panjang.
dan nanti tanggal 16 itu ikut UP gitu kan. Saya cek Bapak Ibu, setiap saya ngupload itu saya cek siapa yang melihat dan siapa yang tidak. Ya jangan aja dilihat gitu. Biar kita tahu bahwa Bapak Ibu masih posisinya itu sehat dan segar bugar gitu loh. Ini yang paling penting itu. Nah, dibaca toh itu. Jadi kan ya enggak. Ini tujuannya adalah kita mengingatkan bersama-sama Bapak Ibu. Hal yang paling penting Bapak Ibu, ada sebuah strategi di dalam mengerjakan UP itu. Yang pertama Bapak Ibu semuanya, sebelum UP, Bapak Ibu harus pastikan untuk minta doa restu kepada orang tua. Gitu kan. Doa restu kepada orang tua, minta didoakan. Walaupun orang tua kita itu tidak belajar Bapak Ibu, doanya itu bisa membukakan pintu langit. Siapa tahu Bapak Ibu nggak paham, karena doa orang tua itu Bapak Ibu akhirnya bisa mengerjakan. Delalain milih di dalam hatinya, pas milihnya walaupun dihitung detik itu jawabannya. Kan itu. Biasanya kan begitu. Ini yang paling penting. Pak, orang tua kita sudah tidak ada, ya ziarah ke kuburnya. Itu. Ia minta doa kepada istri, suami, itu minta doa. Siapa tahu selama 4 bulan ini tidak pernah dibikinkan kopi, gitu kan. Kayak Pak Merdasari itu kan, kalau sampai rumah karena dia ngezoomnya selalu di sekolah, belum tasnya belum diturunkan langsung dikabruk sama istrinya kan. Loh ini Pak, Bapak kok sekarang tambah berat? Ya, ternyata tasnya belum diturunkan dari dadanya, di punggungnya. Tambah berat, ternyata ada laptopnya di sana. Ini tidak perlu gitu. Nah, minta doa restu, ya, minta maaf dan lain sebagainya. Siapa tahu akan memberikan kekuatan lahir dan batin Bapak Ibu semuanya nanti ketika mengerjakan UP. Yang pasti Bapak Ibu semuanya, pastikan bahwa ketika mengerjakan UP nanti sinyal tidak putus. Bapak Ibu nanti sinyalnya dipastikan tidak putus. Selalu saya sarankan, terutama sekali Pak Merdasari dan kawan-kawan yang Lombok utaranya sana sinyalnya itu dibeli aja susah di sana kan. Cari tempat yang dimungkinkan Bapak Ibu sinyal itu mudah sekali. Jangan yang di pinggir laut itu. Saya kemarin udah nyoba sambil makan lobster. Gede-gede itu sinyal nggak ada. Seharian nggak ada. Malah di tengah laut itu banyak sekali. Nah, cari sinyal, dipastikan Bapak Ibu ketika UP sinyal tidak putus. Diusahakan kalau bisa datang ke Kemenak atau ke sekolahan yang dipastikan sinyalnya lancar. Atau ketika Bapak Ibu semuanya masih kesusahan di situ, paling tidak kalau di hotel itu kan pasti ada WiFi juga lancar, listrik tidak mati. Karena kalau mati tiba-tiba secepatnya akan berganti dengan genset. Dipastikan Bapak Ibu laptopnya itu adalah penuh, kemudian sinyalnya juga lancar, di backup dengan HP diisi sinyal. Nggak punya duit Pak, minta apa-apa Pak. Nggak punya duit lagi Pak, jual itu kerbau-kerbau terlebih dahulu. Nanti kan 1 tahun 2 tahun kembali bisa beli kerbau lagi kan, dalam rangka untuk UP ini ya. Saya punyanya kambing, jual kambingnya untuk beli sinyal sebanyak-banyaknya kan itu. Biar nanti ujiannya lancar semuanya. Itu yang pertama. Minta doa restu kepada orang tua ya, minta doa restu anak, istri dan lain sebagainya, dan jangan ada gangguan sedikit pun. Tenang, posisinya tenang. Kalau perlu ketika Bapak Ibu di rumah tulisi tidak menerima tamu, ada ujian, begitu kan. Itu begitu. Yang kita sarankan begitu. Sehingga begitu selesai. Karena kemarin beberapa teman kita di batch 1 itu tidak lurus gara-gara dia ujiannya di sekolah, kemudian penjaganya suruh ngambilkan minum. Dianggap oleh panitia karena ngantarkan minum itu memberikan kepean, akhirnya didiskualifikasi dalam satu ruangan itu. Berat pokoknya ini. Wah pusing Pak, gimana caranya? Saya sudah pegang-pegang batuk, bandang kening, udah enggak boleh. Walaupun Bu Siti Aminah itu sudah pegang dagu, ya pokoknya ujiannya kayak begitu, harus mempersiapkan diri. Nah ini harus begitu, menyiapkan diri, tidak boleh aja. Dan dilarang untuk membuka akun lain Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu, wah dasarnya orang yang nonton ini, coba saya buka Zoom, buka Google, nggak bisa.
sekian detik Bapak Ibu membuka itu sudah terpantau oleh server pusat dan Bapak Ibu pasti didiskualifikasi. Mengapa? Maka oleh sebab itu ketika UP itu Bapak Ibu harus yakin pada dirinya sendiri, sudah disiapkan. Ora usah mikir ngepek dan sebagainya, nggak usah, yakin aja. Karena tidak ada soal yang sifatnya adalah hafalan, tidak ada. Sifat soal yang diberikan di UP adalah analisis. Ya. Tipe the hot, paling tidak C4, C5, C6. Hot analysis. Nah, Bapak Ibu diberikan gambaran real, digambarkan sebuah deskripsi tentang studi kasus dan lain sebagainya. Bapak Ibu diminta untuk menerka yang ada di dalam soal di sana. Nggak ada hafalan. Yang disebut dengan teori behavioristik adalah nggak ada. Itu recording in progress lagi ya. Maka Bapak Ibu nanti ketika terkait dengan teori behavioristik digambarkan, ya, dideskripsikan, dianalisiskan, diberikan studi kasus, kemudian Bapak Ibu diminta untuk mencerna mana jawaban yang mungkin lebih baik. Ini harus diperhatikan. Jadi ketika Bapak Ibu tidak membaca dengan teliti dan dipahami dengan betul itu indikator esensial, maka Bapak Ibu dimungkinkan kesulitan di dalam mengerjakan soal. Kok koyok mirip-mirip ya? Maka kita harus tahu ciri terlebih dahulu, ciri dari indikator esensial. Ini yang paling penting. Jadi nanti kawan-kawan dosen sudah kita siapkan untuk mendampingi per kelas Bapak Ibu semuanya sesuai dengan mapel masing-masing. Nanti akan didampingi mungkin 2-3 hari begini, masih ada waktu. Ketika nanti sudah didampingi Bapak Ibu semuanya tinggal belajar terus. Ya. Oke, 15 hari ini saya sarankan Bapak Ibu konsen ke sana. Betul konsen ke sana. Nanti ketika Bapak Ibu lulus, nah, kalau sudah lulus, kemudian pengukuhan di Win Salatiga, Bapak Ibu silakan. Ya, biasanya kalau pengukuhan macam-macam, sing panen tek ya dibawa tek, mamen lobster bawa lobster, panen terong bawa terong. Kadang sing punya kerupuk yang bawa kerupuk. Memangnya kini mau jualan kerupuk, jualan apa dibawa ke kampus? Bagaimana cara gawan ini? Orang ditompo piye, ditompo kok koyone piye kan gitu kan. Ada juga yang bawa kerupuk itu setengah kol itu. Gimana cara jam bawa? Itu kan nggak bisa. Saking senengnya ya gitu. Ya Pak, saya juga di rumah tuh sambil jualan kerupuk ya saya bawa kerupuk. Saya panen terong Pak. Wah ini Pak. Saya panen apel yang dari Malang bawa apel gitu. Pak ini saya bawa telur Pak. Katanya telurnya sendiri Pak. Telurnya dibawa. Ini kebahagiaan yang luar biasa. Nah, itu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah seperti itu, monggo. Tugas kami ketika nanti Bapak Ibu tanggal 16 Desember ujian, tanggal 20 atau 25 diumumkan, tanggal 28, 29, 30, 31 harus sudah dikukuhkan. Kalau Bapak Ibu Januari mau mendapatkan tunjangan. Kalau yang mau dikukuhkan Januari kita layani, Februari juga kita layani. Tapi kalau yang mau dikukuhkan Desember akan kita layani. Kalau sertifikatnya yang dibutuhkan Desember nanti akan kita layani. Nanti yang Pak saya akan minta dikukuhkan di Januari saja saya layani, karena Bapak Ibu akan mendapatkan tunjangan 1 tahun berikutnya kan. Yang dikukuhkan Desember ya kita layani, sehingga tanggal 1 Januari Bapak Ibu sudah dihitung tunjangannya. Kemarin kita di Jakarta sudah menghitung memprediksi berapa yang lulus, berapa yang tidak diluluskan, kan gitu kan. Sudah kayak begitu. Nah, nanti ketika Bapak Ibu selesai dan lulus, saya tawari, Bapak Ibu ini peserta madrasah yang berjumlah 165 ini siapa yang mau dikukuhkan bulan Desember. Biasanya banyak Pak, berdebatan ini. Ada juga yang memilih Januari, banyak. 2022 kemarin ada yang milih Februari.